Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-malikul haqqul mubin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak nikmat-Nya kepada kita. Begitu banyaknya sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmatku kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya, tugas hamba adalah mensyukuri nikmat itu. Dan bagaimana bentuk wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga memang merupakan tugas kita sebagai seorang hamba diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali tugas utamanya adalah mengabdi kepada Allah. Oleh karenanya, marilah kita berupaya dengan semaksimal mungkin agar semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan jalan itu insya Allah akan Allah berikan kepada kita keridhaan. Karena di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW, salah satu
tahta dhillur rahman yawma la dhilla illa dhillah. Man huwa ya Rasulullah? Man farraja min makrubin min ummati wa man ahya bi sunnati wa man aksara salata alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat ada 3 golongan manusia yang senantiasa mendapatkan perlindungannya Allah, di mana tidak ada lagi perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, man huwa? Siapakah golongan mereka itu ya Rasulullah? Begitu mulianya di mata Allah, sehingga Allah senantiasa memberikan perlindungan di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Kata Rasulullah SAW, man farraja an makrubin min ummati. Siapa saja di kalangan manusia yang senantiasa memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa saja di antara manusia yang selalu meringankan beban orang lain. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mempergunakan kata man. Siapa saja. Artinya Allah itu nanti tidak melihat dari aspek tingkat pendidikannya. Allah tidak melihat dari harta kekayaannya. Allah tidak melihat apa jabatannya. Tapi yang jelas Allah melihat perbuatan kebiasaannya di dalam memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, meringankan beban orang yang memiliki beban yang berat. Sehingga di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat dirinya masuk di dalam surganya Allah. Dan di dalam surga itu dia melihat dirinya ditanya oleh malaikat di dalam surga, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apa gerangan yang menyebabkan engkau masuk surga? Apakah dengan salatmu? Apakah dengan puasamu? Apakah dengan zakatmu? Apakah dengan hajimu dan apakah zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai malaikat Allah, saya masuk di dalam surga ini bukan karena itu, bukan karena salatku,
bukan karena puasaku, bukan karena zakatku, bukan karena hajiku. Karena itu semua adalah merupakan kewajibanku kepada Allah, kepada Tuhanku, yang saya sudah berjanji dengan Allah. Itu semua adalah faktor penunjang saja, karena memang itu adalah kewajibanku. Justru yang menjadi faktor utama yang memasukkan aku di dalam surga-Nya Allah ini adalah karena di dalam kehidupanku saya memiliki kegemaran, kesenangan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Saya tidak pernah merasa senang jika ada orang di sekitar saya mengalami kesusahan. Jadi Abdul Qadir Jailani menceritakan bahwa saya di dalam keseharian saya selalu gelisah jika ada orang di sekitar saya mengalami kesusahan lalu saya tidak meringankan kesusahan. Ada orang yang di sekitar saya membutuhkan bantuan lalu saya tidak memberikan bantuan. Maka disinilah Allah memberikan penghargaan kepada beliau. Di mana dalam kondisi kita sekarang ini banyak di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, uluran bantuan kita. Karena kita menyadari bahwa dengan wabah corona yang kita alami ini kurang lebih 2 tahun terakhir ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang terimbas dengan itu, diputus atau diberhentikan dari pekerjaannya, sulit mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, kita yang memiliki kelebihan kemampuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita, maka apa salahnya kalau kita melakukan perbuatan ini? Jangan sampai ini adalah penyebab Allah memberikan ridhonya kepada kita. Karena kita tidak tahu sebab apa Allah meridhoi kita, perbuatan apa yang kita lakukan sehingga Allah ridho kepada kita. Kita tahu sejarah ada seorang perempuan pelacur yang setiap hari bergeluran dengan dosa, tapi di dalam perjalanannya dia mendapati seekor anjing yang kehausan, sehingga menjadikan itu sendalnya, suapnya itu dijadikan sebagai timbal. Dia lalu memberikan minum kepada seekor anjing itu, lalu dia dengan sebab itu dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita ini adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Orang yang bergumuran dosa saja bisa saja diberikan mendapatkan keridhaan Allah. Apatah lagi orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang pertama kata Rasulullah SAW, "Man kharaja maqrubin min ummati." Siapa saja orang yang senantiasa memberikan bantuan orang-orang yang memiliki, yang
memberikan bantuan di tengah-tengah umat. Kemudian yang kedua, wa man ahya sunnati, siapa saja di antara manusia-manusia itu senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa kita lakukan. Sunnah yang berkaitan dengan salat duha, salat tahajud, salat dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan zakat, banyak sekali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk kita lakukan. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikinya itu adalah sesuatu yang sulit sebenarnya. Kenapa saya katakan sulit? Karena di samping kewajiban pokok kita harus terjaga, terlaksanakan dengan baik. Puasa, salat 5 waktu kita, puasa wajib kita, zakat kita, itu terlaksana dengan baik, ditambah dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan susah? Jangankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita terpelihara, kewajiban pokok kita sebagai seorang hamba banyak sekali terabaikan oleh orang-orang yang tidak menyadari hal itu. Dengan berbagai macam alasan sibuk, alasan pekerjaan, alasan apa saja. Padahal kalau kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita cari itu sesungguhnya itu adalah Allah yang menentukan semuanya. Kenapa kita dengan alasan sibuk, alasan pekerjaan, lalu kita mengabaikan tugas kita mengabdi kepada Allah? Padahal Allah yang menyediakan semua fasilitas-fasilitas yang ada di permukaan bumi, fasilitas-fasilitas yang kita cari sesungguhnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa man ahya sunnati, di hadis yang lain, wa man ahya sunnati inda masyari ummah, siapa saja yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah kemerosotan moral manusia. Banyak sekali kasus-kasus di tengah-tengah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aksara bi sholati alaihi, siapa saja yang senantiasa memperbanyak selawatnya kepadaku. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu perbuatan yang mulia. Dalam kondisi apapun kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan senantiasa memberikan kemuliaan.
Begitu mulianya Allah di dalam setiap hari Jumat, khatib selalu menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga salat ini nanti, salawat ini kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, beliau mengatakan man aksara salata alayya, siapa yang banyak bersalawat untukku, yaghfir lakum dzunubakum, bisa menyebabkan dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat nanti dia akan dijanjikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita ketika nanti di akhirat, bukan hanya kita mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi kita, tapi karena sebab kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, juga Rasulullah mengakui kita dengan syafaatnya. Oleh karenanya, tiga amalan ini mari kita senantiasa melaksanakannya, senantiasa banyak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan hanya pertolongan dari aspek materi, tapi juga non materi, pikiran dan lain sebagainya. Mari kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mari kita banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kita, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahashshana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.